Jadi kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain, ya seperti kita tidak bisa menginginkan gitu ya. Misalnya pada hari ini hujan, kita menginginkan hari ini tidak hujan. Kita tidak bisa mengatur hal itu gitu. Itu bukan wewenang kita, itu wewenang Tuhan. Yang kita bisa lakukan ya bagaimana kita menyikapinya. Segala stimulus yang terjadi dari luar diri kita, itu responnya tergantung dari diri kita. Bagaimana kita menyikapinya. Tetapi kalau kita tidak sadar-sadar juga dengan hal itu, akhirnya setiap stimulus dari luar itu akan menyiksa diri kita. Tapi ada juga seperti ini, Pak. Orang itu misalnya dikategorikan adalah seorang yang pemalas gitu ya. Terus orang lain menghina. Menghina terus setiap hari ya. Kata yang pemalas, lama-kelamaan orang itu sudah kebal dengan hinaan. Iya. Jadi apa ya? Jadi dia itu tetap aja di seorang pemalas, tapi tanpa menghiraukan hinaan itu. Itu juga tidak baik sepertinya. Ya itu ya seperti kata ayat di kitab suci ya. Itu sudah dikunci mati hatinya gitu. Jadi mau kita hina juga nggak mempan gitu. Jadi kalau buat saya sih, yang penting kan kita sudah berikhtiar ya, ingin melakukan hal yang baik kepada orang lain. Tetapi kalau sudah dihina saja nggak bisa, ya sudah, kita tinggalkan. Itu bukan tanggung jawab kita kok. Yang penting kan kita sudah berusaha gitu ya, berbuat kebaikan kepada orang lain. Tetapi kan kita tidak dapat mengatur hasilnya, harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau memang dia merasa bahwa itu baik-baik saja, ya sudah, silahkan dilakukan. Nantinya kan ketika dia kena batunya, ya siapa tahu dia sadar gitu. Sudahlah, let it flow aja gitu. Iya. Siapa tahu kena batunya itu bukan akibat kita, tetapi orang lain. Nah berarti kan ya yang namanya orang ya, kadang dia bisa berubah kalau sudah dapat musibah gitu. Ya mungkin orang seperti ini tipikalnya ya seperti itu gitu. Harus kena musibah dulu, baru berubah. Ya, misalnya teman-temannya sudah meninggalkan dia, keluarganya sudah meninggalkan dia, baru terpacu. Dia baru terpacu, dia baru kebingungan. Kenapa ya orang-orang pada ninggalin gua ya? Dia akhirnya baru aware gitu. Nah dari situ kan, ya siapa tahu dia dapat pembelajaran gitu. Ternyata selama ini orang-orang itu perhatian sama saya. Cuman karena saya nggak peduli, ya akhirnya ya sudah, saya kena batunya gitu. Jadi ya itu Bu, kita yang penting berusaha saja gitu kan. Meskipun dia orang terdekat kita gitu, kita sudah baikin sulit, udah kita hina juga sulit gitu. Ya sudah, kita biarkan itu terjadi karena kita sudah berikhtiar gitu. Yaitu sambil kita berdoa gitu kan, agar Tuhan memberikan petunjuk gitu ke hatinya. Kalau misalnya ini Pak, yang paling parah itu ketika orang itu mendapatkan hinaan ya Pak. Ya, karena kan seperti ini, ada orang itu dihina dari sisi yang lainnya gitu. Ada yang misalnya dari sisi fisiknya, dia kena hinaan, karena fisiknya kurang bagus misalnya. Nggak ganteng. Katakanlah dengan fisik yang seperti itu, dia wajib kena hinaan gitu. Tapi kalau misalnya yang aku lihat nih, ada seseorang itu ketika fisiknya dihina, kadang dia menunjukkan kemampuan yang lainnya. Itu bagus. Iya, ada kemampuan yang memang ketika seorang itu dihina apanya, dia menunjukkan yang lainnya. Jadi hinaan itu nggak kelihatan gitu. Iya, itu bagus banget. Itu.
Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang yang tadi yang tadi misalnya nggak dapat kerjaan gitu kan, atau misalnya dia belum kerja, terus lingkungannya menghina dia, itu kalau misalnya dia menunjukkan sisi lainnya dia yang kebaikan dia, apakah akan hilang hinaan tersebut atau bagaimana? Ya pastinya kan orang kalau menghina itu kan karena dia merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan orang yang dia hina. Ya sudah, kita tidak dapat gitu mengerem mulutnya gitu kan. Ya misalnya orang kaya menghina orang miskin gitu. Nah gimana tuh? Iya, kita nggak bisa gitu ngerem mulut orang lain gitu. Apalagi orang itu istilahnya bukan orang terdekat kita. Ya sudah, kita jadikan hinaan orang lain itu sebagai pembelajaran gitu buat kita, sebagai batu loncatan buat kita gitu, agar kita bisa melakukan hal yang terbaik gitu di dalam kehidupan kita. Jadi kita tutup mulut orang tersebut yang menghina kita itu dengan prestasi, Bu. Tetapi kalau kita hanya bisanya baper, kita hanya bisanya marah-marah sendiri gitu, akhirnya orang lain semakin senang melihat kita menderita gitu kan. Iya, tambah jadi-jadi gitu. Seharusnya kan ketika kita dihina, ya sudah, kita jadikan ini sebagai penyemangat kita gitu. Gue dikasih semangat lagi nih. Iya kan? Gimana sakit hati Bang. Iya, kita balik pola pikir kita gitu. Kalau kita jadikan itu rasa baper, ya sudah, kita menghambat diri kita. Karena kan yang menggerakkan diri kita kan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita selalu isinya hal yang negatif, ya bagaimana kita mau berkarya? Nah, biasanya seperti ini Pak. Ketika orang itu dihina, terus dia berhasil. Iya. Terkadang ada aja nih yang misalnya ada orang yang dulunya dihina terus dia berhasil. Nah dia yang udah berhasil ini menghina orang lain. Nah itu kayak ada dendam gitu, kayak ada dendam. Ya, gimana maksudnya, bagaimana mengatasi itu? Ya berarti dia orang yang nggak belajar dari masa lalunya. Bahwa dulu ketika dia dihina kan gak enak. Seharusnya kan ini jadi pembelajaran gitu. Bahwa ketika nanti gue sukses, gue gak boleh menghina orang lain. Malah saya harus lebih menyemangati orang lain agar bisa seperti saya. Seharusnya kan seperti itu gitu. Tetapi kalau kita malah merasa udah sukses ya kan, ya akibat lolo nih ya. Liatin deh gue sekarang udah sukses, gue hina balik lo gitu kan. Kan ada motivasi yang seperti itu. Iya, benar, itu nggak benar gitu. Itu berarti kita sombong. Kita pikir kita bisa sukses itu akibat diri kita sendiri gitu. Padahal dia nggak sadar kalau Tuhan nggak mengizinkan orang lain pada menghina kita. Mungkin kita menjadi orang yang tidak memiliki semangat gitu. Padahal ketika orang lain menghina kita itu sebenarnya Tuhan tuh menginginkan kita untuk menjadi sukses tanpa kita sadari. Iya. Nah, tetapi ketika kita sukses kita malah mengecilkan orang lain. Tujuannya sih itu sebenarnya. Itu yang salah tujuannya. Ya makanya ini kan jadi pembelajaran gitu. Kalau kita sudah sukses terus kita malah mengecilkan orang lain, apakah kita bisa menjamin kita akan sukses selamanya? Ya. Bagaimana kalau suatu saat Tuhan malah membalikan keadaan, kita kembali belangsak gitu, kehidupan kita. Tiba-tiba gitu. Bagaimana pandangan orang lain yang pernah kita hina? Oh, mereka akan lebih menyoraki, gitu. Mampus loh. Gitu. Nah itu apakah itu yang kita mau gitu kan? Nah kan seharusnya ketika kita sukses kita merasakan gitu. Ini bukan akibat guanya yang jago gitu, guanya yang hebat, tetapi karena Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu kita memiliki hutang budi gitu kepada orang lain gitu kan.
agar orang lain bisa mengikuti kesuksesan kita juga. Seharusnya kan itu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita tidak memiliki lagi tuh sikap yang sombong seperti itu. Jadi memang orang-orang dihina itu jangan sampai menjadi orang jahat ya Pak. Benar. Jadi jangan sampai kita menghina orang. Dan ketika kita sukses, ketika dalam kita besar dengan hinaan gitu, dan jangan lupa bahwa kita itu dulu pernah dihina, dan jangan jadi orang yang mempunyai dendam pada orang sesama manusia. Iya, benar banget. Oke, terima kasih Pak Doni. Kalau saya sih jujur aja nggak pernah dendam sama orang. Oh gitu ya. Kayaknya sering dihina. Dulu saya sering dihina lupa. Oh, gendut. Oh gendut. Nggak apa-apa, penting gue sehat. Iya, gitu. Baik, jangan lupa silakan bila ada yang bertanya silakan langsung saja di link Beyond Education Podcast bawah ini. Di link review semua sudah ada email, ada WA, ada Telegram juga, dan jangan lupa kalau misalnya mau bertanya silakan langsung dikirimkan emailnya, kita akan bahas dan pasti kita akan bahas. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.